Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di acara podcast yang bertemakan ngopi, yaitu ngobrol seputar vokasi. Perkenalkan, saya Nainul Fadilah dari anggota Markom D3 FPUI. Dan alhamdulillah nih kita kedatangan narasumber terbaik kita nih, yaitu Ibu Khairina Nur Anidia. Selamat datang Ibu Khairina Nur Anidia. Selamat datang. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah. Sehat, ya. Gimana kabarnya Naya? Alhamdulillah juga Bu baik ya. Mungkin Ibu gini, sebelum ke acara inti, kita kan kebetulan lagi libur nih Bu, kuliah. Nah, aku pengen tanya nih Bu, apa sih Bu kesibukan Ibu di masa kuliah libur itu Bu? Oke, kesibukan saat kita libur kuliah. Nah, yang libur kuliah itu mahasiswa, ya kan? Nah, Bapak Ibu dosen itu tetap nggak libur. Nah, jadi pekerjaannya itu banyak. Jadi selain kita mengajar seperti biasa, nah masih banyak tugas-tugas yang perlu dikerjakan. Misalkan kalau sekarang ada persiapan nih dari diploma 3 mau menjadi diploma 4. Nah, Bapak Ibu dosen sama-sama struggling untuk membuat dokumen-dokumen tersebut. Kemudian selain itu kalau ada kegiatan yang lainnya, misalkan ada kegiatan persiapan magang, kemudian pembekalan-pembekalan, nah Bapak Ibu juga nanti terlibat di persiapan kegiatan tersebut sampai pelaksanaannya juga. Jadi sebenarnya banyak yang digodok behind the scene-nya di prodi seperti itu. Jadi dosen-dosen di D3EP itu ikut andil gitu ya Bu ya? Iya, jadi semakin libur justru malah kita Bapak Ibu semakin dosen sibuk itu gitu semakin ya? sibuk. Ya. Nah, iya gitu. Mungkin selain itu Bu ada lagi apakah membuka bisnis atau apa gitu? Oke, kalau ditanya bisnis, saya mungkin pengen ya, tapi sampai saat ini masih dalam tahap pengen-pengen aja. Jadi kalau misalkan bisnis belum terpikirkan untuk action beneran, tapi masih lihat-lihat gitu ya. Jadi mungkin ada peluang-peluang yang suatu hari nanti ya sama kayak teman-teman mahasiswa juga pengen berbisnis ya, saya juga pengen juga gitu. Tapi suatu hari nanti. Kalau saat ini belum. Mungkin planning kedepannya ada gitu ya Bu? Iya pengen. Nah, karena kan kita di Fakultas Bisnis dan Ekonomika ya kan. Nah, pengennya juga berbisnis gitu. Ngomong-ngomong kan ini Naya dengar-dengar juga nih Bu dari Cutting. Kebetulan Ibu juga ada alumnus dari S1 Manajemen UI ini Bu. Ya, apakah betul. itu betul Bu? Betul. Ya, jadi saya itu menyelesaikan pendidikan 1 di UI, S2-nya di UGM gitu Naya. Berarti luar biasa banget nih. Teman-teman, ini narasumber kita kali ini pendidikannya itu luas gitu ya Bu. Alhamdulillah ya Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin ini buat teman-teman menjadi sebuah motivasi mungkin ya untuk melanjutkan studi gitu lebih tinggi gitu ya Bu. Ya. Karena pendidikan itu penting gitu ya Bu. Ya, pendidikan itu sangat penting sekali. Jadi mulai dari sekarang nih adik-adik atau teman-teman mahasiswa semua, kalau misalkan kuliah nih memang diniatkan yang pertama mencari ilmu gitu kan ya. Nah, dengan mencari ilmu itu kita kedepannya nanti akan bisa meraih apapun yang insya Allah kita inginkan itu akan kita raih dengan cara apa? Mulai dari sekarang secara sederhana. Langkahnya adalah ketika ada kuliah masuk tepat waktu dan juga mengerjakan segala tugas gitu. Jadi itu melatih kedisiplinan kita sejak dini. Iya betul. Sebisa mungkin sesederhana mungkin, sesimpel mungkin apa yang bisa kita sampaikan bermanfaat buat semuanya. Ya harapannya ke depan ya itu bisa menjadi amal jariah kita. Amin amin mudah-mudahan. Tapi insya Allah sih Bu. Karena kan mungkin kalau boleh disampaikan Ibu dalam hadis itu kan ketika suatu ilmu diamalkan, nah yang memberi ilmu itu kan menjadi pahala yang terus menerus meskipun terus itu mengalir kan ya. itu idza qatabnu adam in qata'a amaluhu. Jadi ketika anak Adam itu meninggal maka amalnya terputus kecuali yang 3. Nah salah satunya mungkin amal jariah gitu. Ya, ilmu yang bermanfaat juga gitu ya Bu. Ya, harapannya seperti itu ya Naya. Ya. Apa sih Bu yang Ibu rasain ketika ngajar di D3 itu apa sih Bu? Oke, yang dirasain yang pertama kali banget mungkin saya cerita jadi pengajar pertama kali banget ya masuk ya. Yang pertama itu ya pasti ya saya grogi ya kan. Saya ketemu sama mungkin pas dulu awal-awal ngajar tuh ketemu sama teman-teman mahasiswa yang usianya mungkin cuman beda 3 tahunan, mungkin 4 tahunan gitu ya. Jadi kayak berasa sama temen gitu ya. Yang pertama grogi karena
bisa nggak ya, tapi ketika sudah dijalani ya bismillah aja, ternyata bisa. Jadi yang dirasain ketika menjadi pengajar itu adalah, yang pertama adalah kita itu ternyata ketika menjadi pengajar itu dituntut untuk selalu belajar. Jadi ketika kita ngajar itu tidak serta-merta, oh ya aku ngajar besok mau ngajar manajemen keuangan nih. Nah terus udah ada PowerPoint-nya nih, terus kita tinggal ngajar. Enggak, tapi sampai saat ini juga saya selalu mempersiapkan apa yang nanti akan saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa. Bahkan ketika saya mengajar di kelas juga saya dapat banyak ilmu juga. Kadang, Bu, ternyata ini gini loh. Oh, ternyata ini harus kayak gini, Bu. Oh iya, terima kasih saya diingatkan. Nah, saya juga balik belajar juga dari teman-teman mahasiswa gitu. Jadi, ketika kita ngomongin tentang proses belajar mengajar di diploma gitu ya, saya banyak belajar. Nah, syukur-syukur nanti ada ilmu sedikit dari saya yang bisa ditangkap gitu ya sama adik-adik. Nah, itu bisa seterusnya gitu diingat gitu. Tapi sebenarnya ya sampai saat ini saya tetap masih terus belajar karena masih kurang banyak sekali ilmunya gitu. Karena mungkin karena berbicara perihal ilmu maka bukan berbicara tentang kepuasan gitu ya, Bu. Betul. Ya, jadi jangan puas akan ilmu yang kita punya gitu kan. Jadi kita harus terus mencari gitu ya, Bu ya. Semakin kita belajar itu kan semakin kita tidak tahu gitu. Oh, ternyata saya belajar A, oh ternyata masih ada B, masih ada C, masih ada D dan lain sebagainya. Oh, banyak sekali yang belum kita ternyata tahu. Ilmu itu luas gitu ya, Bu. Iya, betul sekali. Jadi ya kita sama-sama belajar intinya gitu. Betul, Bu. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya nih, Bu. Apa motivasi terbesar untuk menjadi dosen, Bu? Oke, motivasi terbesar. Karena mungkin gini ya, Bu. Ketika orang menjalani kuliah itu kan dengan tujuan berbeda-beda ya, Bu. Mungkin salah satunya dosen. Cuman mungkin ketika dikaji kalau misalkan berbicara tentang tujuan kan luas gitu kan, Bu. Ya. Mungkin ini khusus untuk Ibu. Kenapa sih, Bu? Motivasi terbesarnya apa sih, Bu? Pengen jadi dosen itu apa gitu? Oke, yang pertama tadi sudah saya sampaikan ya. Motivasi terbesar untuk menjadi pengajar ya. Pengajar entah guru, dosen, apapun. Motivasi terbesarnya adalah yang pertama saya mau belajar gitu kan. Saya ingin belajar terus-menerus dan semoga dari apa yang saya pelajari, nah kemudian bisa saya sampaikan saat saya mengajar itu bisa dipetik hikmah ya, bukan hikmah ya, mungkin lebih kayak ke hal-hal positif, ilmu yang bermanfaat buat adik-adik semua. Jadi pertamanya mungkin ya motivasi terbesar itu. Nah ya kalau ketika kita ngomongin tentang motivasi, ketika apapun yang kita lakukan ya, jadi dosen itu kan nggak selamanya mungkin ada hal-hal yang membuat kita capek. Nah, misalkan nih salah satunya capek itu ketika kita harus ngajar, tapi mungkin kita disibukkan dengan kegiatan-kegiatan di prodi yang itu menguras tenaga. Ketika kita nggak punya rasa atau motivasi, misalkan kayak tadi, tujuan awalku buat ngajar tuh apa sih, untuk berbagi ilmu. Nah, itu kita akan ngerasa capek terus. Jadi ketika kita capek, kita ingat lagi, menjadi pengajar, mungkin menjadi dosen itu adalah pekerjaan yang mulia, dan dari pekerjaan yang ini saya akan terus tetap membuat diri saya atau menyemangati diri saya untuk tetap terus berenergi. Gitu. Jadi intinya pekerjaan itu yang kembali lagi ke diri kita ya, Bu ya. Jadi yang membuat kita senang ya maka kita lakukan. Iya, betul. Jadi selagi itu dalam koridor syariat gitu ya, Bu ya. Betul. Jadi selagi positif ya kita lakukan gitu ya, Bu ya. Iya, betul. Apa sih, Bu, tips and trick cepat lulus di D3 itu apa sih, Bu? Menarik. Iya. Tips and trick supaya cepat lulus. Mungkin ini flashback ke saya dulu ya. Nah, kalau saya dulu kuliah gitu kan. Nah, kalau saya dulu itu kuliahnya bapak saya itu kan udah pensiun nih. Nah, saya motivasinya mungkin eksternal ya, karena bapak saya udah pensiun. Nah, saya dipesenin nih, kamu belajar yang bagus. Kalau kamu nggak belajar yang bagus, nanti yang bayarin siapa? SPP kamu. Saya sesederhana itu. Oh ya, aku harus cepetan lulus supaya aku nggak ngerepotin bapak ibu. Nah gitu. Nah ini mungkin motivasi kita untuk belajar itu beda-beda ya, Naya ya. Jadi ada yang memang aku mau kuliah karena aku suka hal yang ini. Aku mau kuliah karena aku disuruh sama orang tua. Aku mau kuliah karena habis kuliah aku dilamar nih. Jadi aku harus selesai kuliahnya gitu kan. Iya, dilamar juga ya, Bu. Tipsnya adalah temukan motivasi internal dari dalam diri kalian. Kalau saya motivasinya dulu adalah, kenapa sih saya harus cepat lulus? Karena saya ingin membuat orang tua
saya tuh bangga. Kenapa bangga? Karena saya bisa menyelesaikan pendidikan saya secepat-cepatnya. Syukur-syukur ke depan saya bisa dapat beasiswa. Nah, untuk melanjutkan studi, nah misalkan seperti itu ya. Kemudian untuk bekerja. Nah, bekerja ini menjadi salah satu apa ya? Kalau buat saya melihat bekerja itu apa ya? Tidak hanya untuk mencari apa ya dalam tanda kutip materi gitu ya Naya ya, betul, Bu. tapi sebagai sarana untuk aktualisasi diri juga. Betul, Bu. Nah, kita ketemu sama banyak orang, kita ketemu sama berbagai macam karakter, nah kita belajar dari situ, kita adaptasi, nah kita interaksi sama banyak orang, nah itu membuat diri kita itu semakin apa ya, semakin banyak belajar lagi, intinya balik lagi ke belajar. Jadi apapun yang kita temui, ya itu menjadi bahan refleksi buat kita juga gitu. Mungkin bisa disimpulkan tolak ukur belajar ibu mungkin umur orang tua juga ya Bu ya? Iya. Betul nggak Bu? Iya betul. Jadi balik lagi. Soalnya tadi kan tadi ibu ada bahasa katanya gini, kata orang tua ibu kan nanti mau siapa yang biayain katanya kan? Betul, mungkin tolak ukurnya ke usia ya Bu ya? Iya. Bisa jadi juga ya? Iya karena kalau misalkan kita ngomongin tentang belajar ya balik lagi ke hal yang tadi, faktornya tuh banyak. Temukan salah satu faktor internal yang bikin kalian itu ketika capek kalian semangat lagi. Nah, salah satunya misalkan ayah Bu, ketika saya kuliah saya ingin cepat lulus dan saya ingin lanjut studi. Kemudian sebelum lanjut studi saya ingin bekerja dulu Bu. Nah, kemudian setelah bekal saya cukup saya ingin lanjut studi. Nah, itu kan salah satu motivasi internal dari Naya misalnya. Jadi setiap individu punya punya dan itu beda-beda, dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Nah, tips yang lebih teknis lagi biar cepat lulus adalah masuk kuliah tepat waktu, kerjakan tugas sebaik mungkin, kemudian, nah jangan lupa nih aktif juga di organisasi. Aktif juga ya Bu. Nah, karena ngaruh banget itu ya Bu. Iya, karena kalau misalkan kita cuma kuliah pulang, rugi banget ya. Nah, kita kan harus belajar juga atau belajar kerjasama juga sama teman-teman yang lain supaya kita punya apa ya? Kemampuan berkomunikasi yang baik, karena itu ke depan akan sangat diperlukan sekali gitu. Jadi belajar mengerjakan segala sesuatunya tepat waktu, kemudian masuk tepat waktu juga, bersungguh-sungguh, dan jangan lupa beribadah juga harus tepat waktu juga. Mungkin ketika ibadah didahulukan, kesuksesan tidak akan membohongi gitu ya Bu. Jadi mungkin secara sederhana bisa saya sampaikan ketika kita menjaga sholat kita, nah sholat 5 waktu aja on time nih, nah pasti itu akan kebawa ke kehidupan kita gitu kan. Kalau misalkan sholatnya udah on time, ya kerjain tugas-tugas juga on time lah. Gitu. Betul Bu. Saya juga masih belajar sampai hari ini, gitu ya Maya ya. Mungkin gini Bu, berbicara tentang lulus cepat gitu ya Bu. Apakah dengan mengambil matkul banyak, apakah itu bisa menjadi pengaruh lulus cepat itu? Oke, kalau di diploma, menurut saya mengambil mata kuliah yang banyak itu tidak bisa apa ya, serta-merta disimpulkan bahwa kamu akan lulus cepat. Karena kalau di diploma itu kan paket ya, jadi saya selalu menyarankan pada adik-adik yang mungkin bertanya sama saya, Bu, kalau saya ngambil SKS yang banyak gimana? Saya selalu menyarankan ambil SKS yang banyak itu bukan tentang kuantitas kalian ngambil banyak, tapi kualitasnya. Jadi kalau misalkan kamu ngambil banyak gitu ya, kamu keteteran, nah itu kan berarti kualitas belajar dan bagaimana proses kalian berkuliah itu kan menurun. Bisa jadi nilainya juga turun. Jadi saya sarankan ketika berkuliah mengambil sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan SKS yang sudah disarankan oleh prodi, tapi di situ kalian benar-benar maksimal gitu ya. Maksimalkan. Gitu. Jadi nggak ada lagi yang namanya, aduh aku kebanyakan SKS nih, tapi aku pengen cepat lulus. No excuse. Jadi apa yang sudah kalian ambil ya kalian tanggung jawab dengan apa yang sudah kalian pilih gitu ya. Jadi dimaksimalkan. Konsekuensinya di sana ya Bu ya. Betul. Baik ini Bu. Oke. Apakah pernah ada Bu kejadian unik ketika mengajar di kelas Bu? Di kelas online atau offline? Lebih tepatnya offline. Offline dulu ya. Offline dulu lah. Offline dulu. Kalau di kelas offline itu ada mahasiswa yang dari awal sampai akhir itu ngantuk, kayaknya mungkin setengah tidur ya. Terus, iya, mungkin setengah tidur ya. Nah, jadi bener-bener cuman gini doang gitu kan. Nah, terus saya jawel, ayo dikerjakan. Pas dia mengerjakan, saya ngeliatnya agak tidur ya. Pas dia mengerjakan, ternyata bisa. Nah, itu luar biasa tuh, ada mahasiswa saya seperti itu. Jadi kayaknya tuh gayanya dia tuh kayak tidur ya. Tapi ayo tuh yang tidur tapi dia coba. Memperhatikan gitu ya, Bu? Tapi nggak tahu gimana dia tuh bisa belajar dalam keadaan seperti itu ya. Tapi ternyata pas
ayo coba dikerjain ke depan, bisa. Nah itu ada mahasiswa yang seperti itu. Dan ada juga sebenarnya tidur beneran ada, gitu kan? Tapi yang tidur bukan tidur ya, mungkin kayak tidur, kayak bener-bener lemes gitu ya, kayak hampir setengah merem gitu. Cuman pas saya minta buat maju ke depan bisa. Nah itu ada juga. Di offline-nya kayak gitu ya, Naya ya. Kalau online-nya Bu, berarti? Kalau online-nya adalah ada yang nggak pernah bersuara, tapi sekalinya bersuara bisa menjawab pertanyaan semua. Nah, itu ada juga yang seperti itu. Terus ada juga yang suaranya kalau di online itu kresek-kresek ya, kresek-kresek tapi pengen menjawab. Tapi akhirnya ya nggak tahu saya jawabannya apa karena kresek-kresek karena jaringan gitu ya. Nah, ya. Jadi mungkin itu aja, tapi ada banyak lainnya, cuman mungkin seingat saya itu. Gitu. Tapi pernah nggak Bu, ketika misalkan gini, ketika kelas online nih Bu, otomatis kan kita Zoom ya Bu. Ya. Nah, pernah nggak Bu, ada mahasiswa yang tidur terus ditinggalin sama Ibu, pernah nggak Bu? Mahasiswanya tidur, terus ditinggalin sudah, di room Zoom gitu. Terus sudah selesai kelasnya. Oh, saya tungguin kok sampai dia lift. Saya sering nungguin kayak gitu. Jadi saya apa nih? Oh, ini yang tidur, ini yang Bu, kok udah selesai ya Bu? Ya emang udah selesai dari tadi. Kamu mau kuliah lagi sama saya gitu kan? Enggak Bu, saya pamit ya Bu. Nah ada juga yang kayak gitu. Jadi memang apa ya, kalau kuliah offline kan kita bisa ngawasin di kelas. Tapi kalau kuliahnya online ya kita cuma bisa ngawasin dari layar. Jadi ya kalau misalkan ada yang mau kuliah online dengan saya semangat, alhamdulillah. Kalaupun ada yang masih ada banyak terkendala sinyal dan lain sebagainya ya saya memaklumi lah ya, karena nggak bisa sepenuhnya ideal kalau kuliah online gitu. Sebenarnya agak kurang ideal. Kurang ideal juga ya Bu ya, kalau misalkan. Kalau kita kuliah, ngomongin kita kuliah sih idealnya memang kita interaksi secara langsung seperti ini, ngobrol sama Naya kayak gini kan. Kemudian di kelas juga kita bisa kan interaksi dengan device itu kan beda ya, interaksi langsung secara seperti ini. Rasanya itu beda. Jadi yang kita bangun itu juga rasa juga, toleransi dan lain sebagainya itu kelihatan nanti kalau di kelas. Jadi kita sama-sama belajar lagi, balik lagi belajar terus gitu. Gitu Naya. Mungkin gini Bu. Kalau misalkan daring itu sebenarnya banyak, kalau saya pendapat saya selaku mahasiswa gitu ya Bu. Kadang disenangi, kadang juga enggak sih Bu. Iya. Kalau menurut Naya gimana daring? Kalau menurut Naya gini Bu, kalau daring tuh sebenarnya kalau misalkan dari segi pembelajaran emang nggak ideal. Tadi kan kata Ibu nggak ideal juga. Cuma mungkin gini Bu, pilihan mahasiswa tuh ketika daring tuh enaknya tuh ketika ujiannya Bu. Oh gitu ya. Iya ini mahasiswa ini pengennya kuliahnya luring Bu, tapi ujiannya daring. Nah itu Bu. Gitu kan. Nah ya. Jadi kalau misalkan kita itu settingnya adalah luring, ya ujiannya luring dong. Kenapa ujian luring itu ada kelebihannya ya, karena kalau ujian luring itu benar-benar kita bisa mengukur kemampuan diri kita sendiri. Jadi ketika hasil keluar seret gitu kan. Berarti itu hasil kita gitu ya? Iya, nilainya A. Oke, aku bisa A, alhamdulillah. Tapi kalau daring, nah itu kan kadang-kadang godaan kita tuh kan, misalkan nih gak disuruh nanya, saya nanya walaupun dikit-dikit ya biar jawabannya agak bagus dikit. Nah itu kan godaan-godaan seperti itu pasti ada ya. Jadi ya memang idealnya sih kalau bisa luring ya ujiannya luring juga. Kalau misalkan offline ya itu apa ya, kalau online nah itu mengukur kejujuran kita. Betul. Jadi sebenarnya kuliah luring atau daring itu sebenarnya sama-sama bisa dilihat dari sisi positifnya. Kalau misalkan yang kuliah daring itu kita bisa mengukur kejujuran kita, ya kan? Kalau misalkan luring ya kan ada yang ngawasin nih, jadi mau nggak mau kita jujur lah ya, kerjain aja gitu. Jadi sama-sama ada hal positifnya. Tapi Ibu pernah nggak Bu ngerasa kayak misalkan perasaan suzon gitu ke mahasiswa kayak lah, misalkan ini lagi ngerjain kuliah online Bu, kan Ibu nggak tahu nih, nggak ngawas secara penuh gitu kan Bu kalau misalkan online. Terus misalkan ada mahasiswa yang dapat nilai A misalkan, Ibu kayak ada perasaan suzon nggak Bu? Perasaannya, oke. Ya. Perasaannya mungkin bukan ke suzon ya, tapi lebih kayak ke kalau misalkan si A dapat A, si B juga dapat A. Nah, perasaan saya itu lebih kayak ke oke, dia bisa nih dapat nilai A, tapi saya mengesampingkan entah bagaimana dia caranya mendapatkan nilai A, saya udah bukan urusan saya lagi. Jadi
saya lebih kayak ke apa ya, kalau misalkan kita ngomongin tentang suuzon, ketika kita suuzon itu lelah ya energi kita gitu kan. Lelah. Jadi wah si A, si B, si C ini harusnya si A dapat A, si B sama si C ini dapatnya B. Tapi kalau nah itu saya kesampingkan suuzon saya gitu, karena kalau kita kebanyakan suuzon nanti lelah, karena kan yang harus dikoreksi banyak ya, Naya. Jadi wah ini kalau dapat A entah bagaimanapun caranya, alhamdulillah saya ngelihat di atas kertas dia bisa dapat A gitu kan. Kedua mahasiswa ini bisa dapat A, ya udah saya mikirnya oh ya alhamdulillah gitu ya. Entah bagaimanapun caranya saya serahkan ke mahasiswa itu sendiri ya. Kan di situ sudah ada tulisannya kerjakan sendiri dengan jujur dan lain sebagainya. Ketika kamu berlaku jujur, kamu pasti akan senang sama diri kamu sendiri. Iya, betul. Ketika Tapi kamu mungkin kurang jujur ya ada perasaan gak enak mungkin nanti seperti itu. Okay. Baik, ini Bu, pertanyaan selanjutnya nih Bu. Tipikal mahasiswa kayak gimana sih Bu yang disenangi dosen itu Bu? Tipikal mahasiswa yang disenangi dosen ya seperti biasa ya, standar dong. Standar. Rajin. Ya kan? Rajin pasti ya Bu itu. Rajin, sopan. Sopan. Itu standar banget. Tapi selain itu mahasiswa yang mungkin disenangi oleh Bapak Ibu dosen adalah mahasiswa yang bisa diajak untuk berdiskusi. Nah, ya kan? Ngajakin teman-temannya ke hal yang positif. Misalkan aku kemarin udah aktif nih, ayo teman-teman yang lain juga aktif dong. Nah, kemudian kalau kerja kelompok juga dalam tanda kutip sama-sama kerja nih, nah, bisa memplot ya, plotting kamu kerjaan yang ini, ayo kalau misalkan nggak ngerti kita sama-sama bisa bantu sehingga kelompok kita mendapatkan nilai yang baik gitu. Jadi belajar apa ya, leadershipnya di situ juga ada. Gitu. Jadi yang pertama ya rajin, sopan, kemudian apa ya bisa berani mengemukakan idenya, tampil di depan layar Zoom mungkin atau besok kalau udah luring, berani untuk mengemukakan pendapat di depan kelasnya. Itu salah satu mungkin mahasiswa yang kalau menurut saya pribadi saya suka. Nah kayak gitu sih. Jadi berani mengemukakan pendapat dan juga kritis juga. Nah itu wawasan luas ya Bu. Ya, lebih enak luas, ya. Lebih enak diskusinya, jalannya Bu. Iya malah justru nanti Bapak Ibu dosen bisa belajar juga dari dia gitu kan. Nah, sama-sama belajar ya Bu. Gitu Naya. Terima kasih Ibu sudah datang ke acara podcast ini. Mudah-mudahan yang apa-apa yang Ibu sampaikan menjadi motivasi terbesar mungkin ya Bu buat mahasiswa. Ditutup saja dengan doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.